everyone, welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So today on this video we're gonna talk about sentence. Nah, kalau kemarin kita udah bahas tentang yang namanya clause dan juga tentang word, phrase dan yang lain-lainnya, di video kali ini kita mau bahas tentang komponen terakhir yaitu ada di sentence. Nah, sentence itu apa sih? Sebelum Miss masuk ke dalam penjelasannya, don't forget to click like, comment, and subscribe and the notification below cause we will give you more videos. So happy starting and let's enjoy the video. Alright guys, kalian bisa lihat ke dalam whiteboards. Here I have sentence. Nah, sentence itu adalah definisinya yang ini. Rangkaian kata yang bermakna sempurna secara struktur bahasa atau tata bahasa grammar, minimal berpola, subjek, dan verb. Itu minimal ya teman-teman. Dan diakhiri dengan tanda baca. Nah, tadi udah Miss baca nih definisinya. Coba sekarang kalian pikir-pikir kira-kira gimana ya? Sentence itu adalah rangkaian kata yang bermakna sempurna. Maknanya sempurna berarti kalau maknanya sempurna ini, kalimatnya ini jelas dan bisa dipahami. Oke, get ya. Secara struktur tata bahasa atau secara struktur bahasa. Jadi grammarnya ini benar. Tidak seperti kita speaking. Sometimes kita speaking ini kita kurang mengkontrol gramatikal kita. Tapi ketika sentence-nya atau mungkin kita writing a sentence, nah kita harus melihat struktur bahasanya. Benar nggak nih secara tata bahasa? Benar nggak nih secara grammar? So gitu ya teman-teman. Oke, next. Minimal berpola subjek dan verb. Ini minimal. Nah, kalau maksimalnya gimana, Miss? Ya terserah maksimalnya, nanti kalian boleh nambahin misalkan objek atau misalkan ada adjektifnya, ada adverbnya, adverb of time boleh, adverb of manner, adverb of place dan yang lain-lainnya, banyak banget ya. So, diakhiri dengan tanda baca. Nah, jadi kalimat yang sempurna, jika sudah sempurna secara makna, dapat dipahami, artinya sempurna, tapi tidak ada tanda bacanya, atau tidak ada tanda baca di akhir ya, di akhir kalimat, kita tidak bisa menyebut itu sebagai kalimat atau sebagai sentence. Karena walaupun sempurna, tapi dia tidak sesuai dengan syaratnya, yaitu harus ada tanda bacanya. Nah, tanda baca itu ada apa aja? Contohnya ada full stop. Full stop itu tanda titik di akhir kalimat ketika kalimatnya itu kalimat positif atau kalimat negatif. Nah, question mark ketika kalimatnya itu kalimat pertanyaan, interrogative sentence atau mungkin question word. Nah, itu selalu diakhiri dengan question mark. Nah, next ada exclamatory mark. Nah, ini untuk kalimat-kalimat perintah. Ya, seperti misalkan open the door. Nah, belakangnya itu harus ada exclamatory mark-nya gitu. So, next example-nya kayak gimana? Misalkan kita mulai dari pola yang paling minimal atau pola yang paling minim itu terdiri dari subjek dan verb. Contohnya misalkan Rina reads. Nah, Rina reads. Rina membaca. Nah, ini udah benar belum? Belum, karena apa? Kurang titik. Oke, ini yang dimaksud dengan kalimat sempurna dengan pola paling sedikit. So, Rina ini sebagai apa? Sebagai subjek. Nah, reads-nya ini sebagai apa? Sebagai verb. Ini udah bisa disebut kalimat? Sudah benar. Kenapa? Karena tadi minimal berpola subjek dan verb. Atau mungkin mau kita tambahin. Rina reads a book. Nah, a book-nya ini sebagai apa? Sebagai objek yang dibaca oleh Rina. So, boleh nggak, Miss? Boleh dong. Karena kan tadi minimalnya aja 2, yaitu subjek dan verb. Berarti kalau lebih dari 2, dia boleh lagi. Rina reads a book. Mau kita tambahin lagi misalkan. In the library. Nah, library ini menjadi apa? Adverb of place. Boleh nggak? Boleh. So, nggak ada yang
salah, nggak ada yang menjadi masalah selagi rangkaian katanya bermakna dengan sempurna dan secara struktur bahasanya itu benar maksudnya, dan diakhiri dengan tanda baca. Nah, itu menjadi kalimat yang benar. Ini Miss punya kalimat positif. Nah, kalimat negatifnya ya tinggal berarti Rina doesn't read a book in the library. Oh, panjang nih Miss, tapi benar nggak? Benar dong, Rina doesn't read a book in the library itu dia adalah kalimat negatif yang sesuai dengan tata bahasanya. So, teman-teman harus belajar yang namanya tenses agar kalimatnya ini sempurna, kalimatnya ini benar sesuai tata bahasa, itu yang harus dijadikan step selanjutnya. So that's it ya teman-teman, ini yang dimaksud dengan sentence. Nah, untuk kalimat tanya, teman-teman bisa mulai dengan interrogative sentence. Nah, dimulai dengan apa tensesnya? Dimulai dengan simple present saja. Ketika nanti simple present sudah hatam, nah teman-teman bisa mulai lanjut ke level selanjutnya, yaitu ada yang namanya present continuous, present perfect continuous, ada lagi present perfect dan present perfect continuous. Jadi banyak ya tenses itu, bisa teman-teman pelajari step by step, tapi dengan memahami makna sentence gitu. Oke, ini yang dimaksud untuk sentence. Nah, kita sudah berada di tab atau poin tertinggi dari dasar bahasa Inggris. Yang pertama ada fonem, ada morfem, yang ketiga ada word, terus ada phrase, clause, dan yang terakhir kita ada sentence. Oke, ini yang dimaksud dengan 6 komponen dasar bahasa Inggris. Miss, apakah ini wajib kita pelajari atau apakah ini wajib kita ketahui? Wajib diketahui karena ini adalah dasarnya, karena nanti teman-teman tidak hanya belajar speaking, tentunya teman-teman akan belajar yang namanya grammar. Dalam speaking, daily conversation itu ya tidak memperhatikan grammar, so it's okay ya. As long as I understand what you say. Nah, intinya selama Miss masih bisa mengerti apa yang kalian bilang, so it's okay. Itu nggak jadi masalah. Tapi ketika kalian harus speech di depan umum, kalian mungkin harus ada di event yang ditonton oleh publik, dan itu kayak harus membawa catatan, harus dengan pembahasan yang benar, pengucapan, intonasi, dan lain-lainnya dengan skill public speaking. So, grammar ini akan menjadi penolong kalian. Nah, jadi akan lebih dimengerti dan lebih tersusun rapih, juga memiliki makna yang lebih sempurna. So, itu yang dimaksud dengan grammar ya teman-teman. Jadi 6 dasar ini penting, sangat penting untuk diketahui gitu. Jadi pasti nanti ketika belajar tenses, oh 6 ini akan terkait. Oh, ketika nanti belajar misalkan ada namanya noun clause dan macam-macam ya, itu akan terkait terus. Oh, tenses nih. Oh, ini sentence. Oh iya, ini phrase nih. Oh, ini tuh word, oh ini kedudukannya sebagai ini gitu. Jadi selalu saling terkait satu sama lain gitu. Jadi kita belajar dari yang dasar sampai nanti ke tingkat tinggi, di tingkat advance. Nah, kalian akan selalu mengingat pelajaran-pelajaran basic mulai dari pretelan-pretelannya itu nanti akan terbahas gitu ya. Jadi it should be kalian pelajari dengan benar di awal gitu. Oke. That's it ya teman-teman, ini tentang sentence dan tadi beberapa cerita atau beberapa spell tentang namanya grammar dan yang lain-lainnya. So, ini tentang sentence, ini aja akhir dari video kita tentang sentence. So, that's it. Teman-teman bisa bikin sentence versi teman-teman sendiri dan tulis di kolom komentar. Apapun itu sentence-nya, mau dia positif, negatif, interrogatif, atau mungkin kalimat perintah dan yang lain-lainnya, tinggal tulis aja. Selagi itu grammarnya benar, ataupun Miss grammar saya belum benar, gak apa-apa, tulis aja, nanti kita koreksi bareng-bareng. So that's it from me, Miss Dija. See you in the next occasion. Stay on Bahasaku Inggris. Bye-bye.